Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah farmakologi dasar ya. Pada pertemuan kelima ini saya akan masuk pada farmakokinetika obat ya. Jadi kita masuk pada farmakokinetika obat. Sebelum selanjut di fase atau sebelum saya membahas farmakokinetik, maka saya harus menjelaskan dulu bahwa obat yang digunakan atau diberikan pada penderita ini sebelum mencapai tempat kerjanya atau tempat yang ditentukan, maka obat tersebut akan mengalami banyak proses ya. Untuk memahami tersebut maka kita akan bahas satu persatu ya. Jadi proses yang dialami secara garis besar itu adalah obat akan melewati fase biofarmasetika, kemudian obat akan melewati fase farmakokinetik yang sebentar kita bahas, dan melewati fase farmakodinamik ya. Ya. Sebelum saya lanjut di fase farmakokinetik, saya bahas dulu fase biofarmasetik ya. Jadi sebagaimana ilustrasi yang saya tampilkan di layar ada sekalian, terlihat contoh tablet ya. Jadi tablet yang ditelan, oke, setelah kita telan maka obat akan mengalami penghancuran atau disintegrasi di lambung, oke, menjadi granul-granul yang kecil. Nah, tentu ini granul kecil ini masih terdiri dari zat aktif yang tercampur dengan ini ya, bahan pengisi atau pelekat atau penghancur. Selanjutnya granul ini akan pecah lagi menjadi zat yang kecil ya, atau partikel yang lebih kecil, di mana zat aktifnya akan terlepas. Oke, dan bila daya larut zat aktif cukup besar, maka zat aktif tersebut dapat larut dalam cairan lambung atau usus. Oke, atau tergantung di mana zat aktif tersebut berada pada saat itu ya. Nah, selanjutnya setelah mengalami proses disolusi, maka kita akan lanjut pada fase farmakokinetik. Oke, jadi farmakokinetik adalah suatu ini ya, proses yang dialami oleh obat sejak pemberian sampai obat dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, ya. Jadi farmakokinetik inilah merupakan ilmu yang membahas atau menjawab pertanyaan apa yang diperbuat tubuh terhadap obat. Oke, jadi farmakokinetik ini mencakup proses absorpsi, transportasi, bioavailabilitas, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu ya. Dengan kata lain, farmakokinetik ini adalah ilmu yang pelajari bagaimana nasib obat dalam tubuh ya. Nah, itu. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk dulu di absorpsi. Jadi absorpsi adalah suatu proses ini ya, transformasi obat dari tempat pemberian ke sirkulasi sistemik atau peredaran darah ya. Ini absorpsi ini juga menyangkut terkait dengan kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. Nanti kelengkapannya dinyatakan dalam persen dari jumlah obat yang diberikan ya, itu. Kemudian kecepatan dan efisiensi absorpsi dari obat ini tergantung pada cara pemberian. Oke, ya, selain tergantung pada cara pemberian, juga ini yang lebih penting adalah terkait dengan ketersediaan hayati obat tersebut, atau biasa distilahkan dengan bioavailabilitas ya, bioavailabilitas. Oke, apa itu availabilitas? Jadi bioavailabilitas itu bisa didefinisikan bahwa berapa jumlah obat dalam persen dari dosis yang mencapai sirkulasi sistemik ya, apakah dalam bentuk utuh atau aktif, oke, ya, terhadap obat yang diberikan. Tetapi ini bioavailabilitas definisi tadi itu adalah selain daripada untuk pemberian secara intravena ya. Nah, karena kenapa pemberian secara obat dengan intravena, absorpsinya itu terjadi secara sempurna ya. Sempurna maksudnya bagaimana, bahwa dosis obat yang diberikan atau dosis total obat yang diberikan seluruhnya akan mencapai sirkulasi sistemik.
Oke, sedangkan untuk pemberian Rutelen hanya dapat terabsorpsi secara ini ya parsial atau sebagian. Oke, karena kenapa sebagian obat akan di metabolisme pada enzim dinding usus ya. Ini pada pemberian oral atau di hati pada lintasan pertamanya obat-obat tersebut melewati organ-organ tersebut. Oke, itu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Oke, ada beberapa yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan cara pemberian obat. Oke, jadi cara pemberian obat ini akan menentukan tempat terjadinya absorpsi ya, dan selanjutnya ini akan menentukan kapasitas dan intensitas absorpsi. Oke, ya, faktor yang kedua adalah terkait kelarutan obat. Ya, jadi untuk dapat diabsorpsi, oke, obat itu harus dapat melarut atau dalam bentuk sudah larut tadi ya, seperti tadi di fase biofarmaseutik, maka obat harus terdisolusi. Oke, sehingga kecepatan melarut dari suatu obat akan sangat menentukan kecepatan absorpsinya. Untuk itu makanya sediaan obat padat ini biasa direkomendasikan atau disampaikan sebaiknya diminum dengan cairan yang cukup ya, untuk tentu membantu proses kecepatan kelarutan daripada obat ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah sifat obat ya. Jadi ini sifat obat. Apa yang dijelaskan di sini bahwa obat yang bersifat lipofilik atau lebih larut dalam lemak akan lebih mudah diserap dari saluran cerna melalui membran biologi tubuh. Ini jika dibandingkan dengan obat yang bersifat hidrofilik ya, yang lebih larut dalam air. Dengan demikian, obat yang lipofilik juga akan lebih mudah diserap oleh sel saraf dibandingkan dengan obat yang bersifat hidrofil. Oke, ya. Kemudian yang keempat adalah terkait atau tempat absorpsi. Faktor keempat adalah tempat absorpsi ya. Jadi obat dapat diabsorpsi pada berbagai tempat ya. Jadi misalnya pada kulit, kulit bisa obat diabsorpsi, pada membran mukosa, pada lambung, dan juga pada usus halus. Namun demikian sebenarnya untuk obat oral absorpsi banyak berlangsung di usus halus, karena di usus halus itu merupakan tempat yang paling luas permukaannya ya, atau tempatnya lebih luas untuk tempat penyerapan obat. Oke, begitu pula obat yang diberikan melalui inhalasi ya, itu diabsorpsi lebih cepat. Oke, karena epitelium paru-paru juga sangat luas ya, sangat luas. Kemudian yang kelima adalah luas permukaan absorpsi. Jadi luas permukaan absorpsi sama sebenarnya halnya dengan tempat absorpsi tadi ya, yang sangat mempengaruhi intensitas maupun kapasitas absorpsi. Luas permukaan absorpsi berbanding lurus dengan intensitas dan kapasitas absorpsi. Tentu semakin luas permukaan absorpsi, maka absorpsi tentu semakin baik. Oke, itu. Jadi semakin luas makin luas permukaan absorpsi, maka intensitas dan kapasitas absorpsi obat semakin baik ya. Kemudian yang faktor yang 6. Faktor ke-6 adalah sirkulasi darah. Jadi obat yang umumnya diberikan pada daerah yang pembuluh darahnya bagus, atau sirkulasi darahnya bagus, atau vaskularisasinya bagus, misalnya pemberian melalui sublingual akan lebih cepat diabsorpsi jika dibandingkan kalau diberikan melalui subkutan ya. Jadi obat-obat yang diberikan secara sublingual tadi, oke, tentu akan
kecepatan absorpsinya lebih baik dibandingkan melalui subkutan, karena sirkulasi darah di subkutan kita, di bawah kulit kita itu, di daerah subkutan itu lebih sedikit dibandingkan pada penggunaan pada sublingual ya itu. Kemudian saya lanjut pada distribusi ya. Jadi distribusi itu terjadi setelah obat diabsorpsi ya. Kemudian obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Jadi distribusi adalah proses penyampaian obat ke tempat kerja atau tempat yang ditentukan. Dan di sini kecepatan distribusi dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama seperti permeabilitas membran kapiler, kemudian fungsi kardiovaskular, kemudian ikatan obat dengan protein dan hambatan fisiologi ya. Jadi saya jelaskan dulu permeabilitas ini bahwa karena adanya membran kapiler yang kebanyakan terdiri dari lemak, maka obat yang mudah larut dalam lemak tadi yang bersifat lipofil ini juga akan mudah terdistribusi. Ya itu ya. Jadi akan karena sifat membran kapiler ini lebih bersifat lipofil, maka obat-obat yang bersifat lipofil juga lebih cepat terdistribusi dibandingkan yang bersifat hidrofil. Kemudian yang mempengaruhi juga distribusi adalah fungsi kardiovaskular. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa output jantung ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi. Ya, di mana variasi kecepatan dan jumlah darah di suatu lokasi juga berpengaruh pada distribusi obat ya, sehingga obat-obat yang mendapat suplai darah lebih banyak dan cepat seperti pada organ ginjal ya, kemudian organ jantung sendiri dan hati, ini akan menerima obat dalam jumlah yang lebih banyak dan cepat ini jika dibandingkan pada organ yang lambat dan sedikit mendapat suplai darah ya tadi. Ini bahkan obat-obat itu distribusinya akan semakin sulit ke daerah yang perfusi darahnya sangat kurang ya, seperti para tulang ya atau jaringan yang sedang berkontraksi atau pada abses. Kemudian yang ketiga, jadi ikatan obat dengan protein. Ya. Jadi di sini yang perlu dibahasakan bahwa obat itu reservoir atau obat dalam tubuh itu akan mengalami ini ya ikatan dengan protein plasma. Jadi reservoir obat dalam tubuh ada dua, yaitu obat ada yang terikat dengan protein plasma dan ada yang terikat pada jaringan, ya atau jaringan ya. Obat yang bebas atau obat yang tidak terikat ini adalah obat yang dapat mencapai sasaran. Hanya obat bebaslah yang dapat mengalami metabolisme sehingga lebih mudah dieskresikan. Ya, yang perlu kita pahami di sini bahwa berkurangnya obat bebas dalam tubuh karena ekskresi ini akan menyebabkan pelepasan obat yang terikat dengan protein tadi. Jadi diingat ya. Jadi berkurangnya obat bebas dalam tubuh karena ekskresi akan menyebabkan pelepasan obat yang terikat oleh protein. Jadi di sini akan terjadi keseimbangan ya yang dinamis antara obat yang bebas atau obat yang tidak terikat dengan obat yang terikat ya. Oleh karena itu perbandingan antara obat bebas dengan obat yang terikat dengan protein plasma inilah yang akan menentukan durasi obat ya atau lama kerja obat. Dan hal ini yang menjadikan industri farmasi untuk menentukan besar dosis dari obat ya. Itu.
Kemudian yang keempat adalah hambatan fisiologi tertentu ya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa daerah-daerah yang mengalami abses atau daerah yang menderita kanker itu distribusi obatnya akan terhambat ya. Pada unsur metabolisme di sini atau metabolisme ini adalah suatu proses ini ya, perubahan atau reaksi perubahan zat kimia. Oke, perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalisis oleh enzim menjadi metabolitnya ya. Jumlah obat dalam tubuh dapat berkurang karena adanya proses metabolisme ya, dan ekskresi. Di sini yang perlu kita pahami bahwa hati merupakan organ utama tempat metabolisme obat. Ya, kemudian ginjal ini juga ginjal merupakan tempat ekskresi. Ginjal tidak akan efektif mengekskresikan obat yang bersifat lipofil. Oke, ya, oke. Karena kenapa? Karena obat yang bersifat lipofil ini akan mengalami reabsorpsi kembali di tubulus ya, setelah melalui filtrasi glomerulus. Oke, itu. Yang perlu juga dipahami bahwa untuk metabolisme sendiri itu terdapat dua fase ya. Jadi fase pertama adalah disebut dengan fase fungsional dan fase kedua disebut dengan reaksi konjugasi. Oke. Jadi fase pertama ini adalah bersifat merubah senyawa lipofil tadi menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional. Ini tentu bertujuan agar senyawa lebih mudah mengalami proses perubahan selanjutnya. Oke. Hasil metabolisme fase 1 ini akan mempengaruhi efek farmakologinya ya. Dan metabolisme fase 1 ini kebanyakan menggunakan enzim sitokrom P450 yang terdapat di sel hepar dan di saluran gastrointestinal. Oke, ya, enzim ini juga berperan penting dalam memetabolisme zat endogen ya, seperti steroid, lemak, dan detoksifikasi zat endogen. Oke, kemudian fase yang kedua atau reaksi konjugasi. Sebenarnya reaksi fase kedua ini atau reaksi konjugasi ini terjadi jika zat belum cukup polar ya. Setelah mengalami fase pertama, oke, ya, kemudian belum cukup polar, maka obat tersebut akan mengalami metabolisme pada fase yang kedua ya. Ini terutama terjadi pada zat yang sangat bersifat lipofil. Jadi konjugasi adalah reaksi penggabungan antara antara obat dengan zat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam stearat, asam asetat, dan asam amino ya. Jadi hasil reaksi konjugasi ini berupa zat yang sangat polar dan tidak aktif secara farmakologi ya itu. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Jadi ekskresi adalah proses pengeluaran obat dari dalam tubuh. Oke, ya, jadi berperan dalam ekskresi obat atau metabolitnya ya. Jadi tempat-tempat ekskresi ini bisa melalui ginjal. Ini merupakan organ ekskresi yang utama ya. Kemudian bisa melalui empedu, paru-paru, kelenjar air mata, kelenjar keringat, dan air susu ya. Makanya buat ibu yang menyusui itu hati-hati dalam mengkonsumsi obat ya, harus memperhatikan kontraindikasinya ya. Jangan sampai obat itu tersebut bisa masuk ke dalam air susu ibu sehingga juga dikonsumsi oleh si janin ya. Nah, kita lanjut pada proses ekskresi sedikit ya. Jadi di sini sebenarnya dapat kita gambarkan bahwa proses ekskresi obat dalam ginjal
melewati beberapa ini ya, atau melalui beberapa proses. Yang pertama itu adalah proses atau terjadi filtrasi pada glomerulus. Oke, jadi obat yang tidak terikat protein atau dalam bentuk bebas yang akan mengalami filtrasi pada glomerulus ya. Kemudian di sini yang perlu dipahami juga bahwa obat yang dieliminasi, oke, melalui filtrasi melalui glomerulus ini akan mengalami ini ya, maksudnya bahwa obat yang masuk ke dalam ginjal ini yang melalui arteri renalis nanti yang terdapat pada kedua ginjal, karena kita mempunyai dua ginjal ya, kiri dan kanan. Ini akan masuk ke dalam awalnya itu masuk ke dalam kapsul Bowman ya, kapsul Bowman yang terbentuk dari anyaman kapiler dari glomeruli ya, dari dalam glomeruli. Jadi obat bebas obat bebas yang tidak terikat dengan albumin atau protein plasma ini akan nanti mengalir melalui celah kapiler ke dalam ruang Bowman ya, itu. Sehingga di sini harus dipahami bahwa kecepatan filtrasi, itu tidak dipengaruhi oleh kelarutan dan pH ya. Itu. Yang berpengaruh di sini adalah ukuran partikel ya, bentuk partikel atau jumlah juga pori di glomerulus. Itu. Kemudian yang kedua adalah terjadi reabsorpsi di tubulus. Setelah obat sampai di setelah obat sampai di tubulus, kebanyakan obat akan mengalami reabsorpsi ke sirkulasi sistemik kembali. Ini terutama pada zat-zat yang masih bersifat non-polar atau berbentuk non-ion ya. Untuk mengurangi reabsorpsi di tubulus biasa dilakukan dengan memanipulasi pH urinnya untuk meningkatkan derajat ionisasi ya. Kemudian yang terakhir adalah sekresi di tubulus. Jadi obat yang tidak mengalami filtrasi glomerulus itu dapat langsung masuk ke tubulus melalui sekresi di tubulus proksimal. Ya, sekresi tubulus merupakan proses transport aktif, jadi memerlukan karir dan energi. Sekira itu materi yang saya sampaikan ini hari. Saya harap adik-adik bisa memahami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.